Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian semua saat berada di rumah, saat belajar di rumah, senantiasa sehat, semakin cerdas, dan selalu ceria. Oke, sebelum pelajaran kita hari ini dimulai, mari kita bersama-sama lipat kedua tangan kita di depan dada. Kita membaca doa sebelum belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar hari ini? Tentunya harus tetap semangat ya. Hari ini Bu Guru akan bercerita. Siapa yang ingin mendengarkan cerita? Sudah lama kan kita nggak mendengarkan cerita bersama? Ceritanya tentang apa ya? Siapa yang penasaran? Yuk kita simak bersama-sama. Cerita Bu Guru kali ini adalah tentang kisah 5 jari kita. Di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang pekerjaannya menjadi petani. Sepasang suami istri itu mempunyai 5 orang anak. Anak yang pertama bernama Jempol. Hai, aku Jempol. Kemudian anak yang kedua bernama Telunjuk. Halo, kenalkan, nama aku si Telunjuk. Aku punya saudara loh. Kemudian datang saudara ketiga mereka. Siapakah dia? Dia adalah jari tengah. Hai, aku jari tengah. Datang lagi satu saudara mereka yang paling manis. Dia suka membantu ayah ibunya di rumah untuk menyiapkan makanan. Kenalkan, aku si manis. Aku punya adik yang lucu loh. Siapakah adik si manis itu? Hai, aku kelingking. Aku jari yang paling imut. Nah, saat itu si Pak Tani dan Bu Tani beserta 5 anaknya hidup dengan rukun dan damai. Akan tetapi masalah muncul ketika Pak Tani dan Bu Tani itu meninggal. 5 anak mereka menangis sedih. Aku tidak ingin ditinggal oleh ayah dan ibu. Masalah datang ketika Pak Tani dan Bu Tani meninggal. Apa yang terjadi? Pada suatu hari, kelima anak Pak Tani dan Bu Tani tadi, si Jempol, si Telunjuk, si Tengah, si Manis, dan si Kelingking berselisih. Si Jempol berkata, hai adik-adikku, saat ini ayah dan ibu sudah tiada. Maka aku selaku kakak tertua sudah sepatutnya menggantikan ayah dan ibu untuk mengatur kalian. Tapi ternyata si Telunjuk tidak mau terima. Hah, kakak Jempol, yang pantas menggantikan ayah dan ibu itu adalah aku.
karena aku adalah anak yang paling pintar di antara saudara-saudara yang lain. Si tengah tidak mau kalah. Walaupun kamu kakak jempol tertua dan kamu kakak telunjuk terpintar, tapi yang paling pantas menggantikan ayah dan ibu itu adalah aku. Karena di sini aku yang paling tinggi, kata si jari telunjuk. Si manis datang, dia juga berpendapat, kakak-kakakku sekalian yang terhormat, kalian tidak usah ribut. Yang sudah sepatutnya menggantikan ayah dan ibu itu adalah aku. Karena aku yang paling rajin membantu ayah dan ibu ketika ayah dan ibu masih ada. Si kelingking tak bergeming. Dia adalah anak paling kecil. Dia hanya kebingungan sambil garuk-garuk kepala. Apa yang harus aku lakukan? 5 bersaudara ini pun berdebat, saling berebut siapa yang akan menggantikan kedua orang tuanya. Akhirnya si jempol berkata, saudara-saudaraku, daripada kita ribut, lebih baik kita pergi ke tuan guru yang ada di hutan. Kita minta pendapatnya dia, siapa yang patut menggantikan ayah dan ibu setelah beliau berdua tiada. Akhirnya 5 bersaudara ini berjalan menuju hutan. Sampai di hutan, mereka menemui sang tuan guru. Assalamualaikum tuan guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan guru menjawab, Waalaikumsalam. Ada apa kalian berlima tiba-tiba datang ke sini? Akhirnya si jempol bilang pada tuan guru, Tuan guru, begini, ayah dan ibu kami sudah meninggal. Kami adalah 5 bersaudara. Siapakah yang sebenarnya harus berhak atau lebih berhak menggantikan ayah dan ibu kami? Tuan guru berpikir sejenak. Kemudian tuan guru bertanya, apakah kalian berlima menyayangi ayah dan ibu kalian? Jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sepakat. Kompak mereka berkata, tentu saja, walaupun ayah dan ibu kami sudah meninggal, kami sangat menyayangi mereka berdua. Kemudian tuan guru bertanya lagi, apakah kalian 5 bersaudara selama ini rukun dan saling menyayangi? Secara kompak kembali 5 bersaudara, jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking secara serempak mengatakan, tentu kami bersaudara, sudah pasti kami harus saling menyayangi. Lantas apa yang kalian perebutkan saat ini? Kata si tuan guru. Kami hanya menginginkan siapa yang berhak menasehati kami ketika di rumah sebagai ganti dari ayah dan ibu. Oke, aku akan menjawab pertanyaan kalian nanti setelah selesai makan malam. Yang mana makan malam itu harus kalian berlima yang menyiapkan. Baiklah, aku tinggal dulu, kata tuan guru. Akhirnya tuan guru pun pergi. Tinggallah 5 bersaudara ini. Si jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Mereka berpikir sejenak. Bagaimana kita akan menyiapkan makan malam untuk tuan guru? Sedangkan, iya, katanya jari kelingking, persediaan makan kita kan hanya tinggal sedikit. Hanya cukup untuk kita saja untuk nanti malam. Akhirnya
yang terkenal pintar. Dia berpikir, bagaimana kalau kita bagi tugas saja? Aku dan Kak Jempol akan pergi menangkap ayam hutan. Dan kakak tengah, adik tengah, engkau tolong mencabut singkong untuk dibakar. Sedangkan engkau Manis dan Kelingking siapkan api untuk memasak. Kami tiba di sini, aku dan Kak Jempol membawa ayam hutan, sedangkan si tengah membawa singkong untuk dibakar. Sudah siap apinya. Akhirnya mereka berlima dengan kompak menyiapkan makan malam untuk Tuan Guru. Kemudian saat makan malam pun tiba. Hidangan sudah tersaji dengan begitu menggairahkannya, seolah-olah nikmat sekali. Tuan Guru pun melihat, oh, rupanya makan malam sudah siap. Oke, silahkan, mari kita makan bersama. Kelima bersaudara dan Tuan Guru makan dengan lahap. Hingga makan malam pun selesai. Tuan Guru memanggil kelima bersaudara tadi. Kemarilah. Mereka berlima datang. Ya, ada apa Tuan Guru? Apakah kami sudah bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan kami tadi? Tentu, tapi sebelumnya aku ingin bertanya, kata Tuan Guru. Bertanya apa Tuan Guru? Kata Jempol. Jempol, tadi kamu menangkap ayam bersama siapa? Aku menangkap ayam itu bersama telunjuk. Apakah ketika kamu menangkap ayam itu sendirian kamu akan bisa? Tentu aku akan sangat kesulitan Tuan Guru. Dan engkau Manis dan Kelingking, bagaimana tadi menyalakan api? Apakah hanya salah satu dari kalian? Tentu aku tidak akan bisa Tuan Guru. Aku dibantu oleh Kak Manis. Oh, baguslah kalau begitu. Lantas, siapa Tuan Guru yang berhak menggantikan ayah dan ibu? Pasti aku kan, karena aku berjuang sendirian, kata jari tengah. Tidak, kata Tuan Guru, tidak akan berhasil. Makan malam yang kalian makan itu tersaji dengan begitu nikmat jika kalian tidak kompak. Lantas bagaimana jawaban dari pertanyaan kami Tuan Guru? Kata lima bersaudara. Tentu kalian lima bersaudara, walaupun ayah dan ibu kalian sudah tiada, kalian harus tetap kompak dan rukun. Oke, kalian sekarang boleh pulang. Tidak ada hal lagi yang perlu diperdebatkan. Kalian harus rukun. Akhirnya lima bersaudara pun itu pulang. Mereka menyadari bahwa antara sesama saudara itu harus rukun, tidak boleh bertengkar. Apabila nanti bertengkar, sekalipun bertengkar, harus minta maaf. Oke, anak-anak di rumah juga demikian. Harus selalu rukun, bukan hanya kepada saudara, kepada teman juga. Semoga ada hikmah yang bisa kalian petik dari dongeng yang sudah didongengkan tadi. Cukup sekian ya, sampai jumpa lagi. Jangan lupa usai belajar kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.